Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi tutorial bagaimana meningkatkan subscriber, viewer di channel YouTube kita. Banyak yang mengeluh youtuber pemula itu susah mendapatkan 1000 subscriber. Ada sedikit tips dari saya untuk meningkatkan subscriber di awal-awal kita membuat konten. Kita bisa membuat alur-alur video. Kita tinggal jalan ke pegunungan, apa ke sawah, apa ke komplek. Kita rekam aja biasa membuat untuk video. Nah, nanti sebelum kita upload ke YouTube, video itu nanti kita upload, kita edit dulu. Nah, kita pakai sound yang memang seperti sholawat, seperti DJ remix, ya kan? Nah, untuk mendompleng viewer di channel kita. Karena kan kita konten-konten pemula. Itu dulu saya pernah melakukan hal itu. Bahkan di awal-awal saya reupload. Awalnya saya reupload. Kita upload punya video yang memang lagi trending pada waktu itu. Cuman kita ambil soundnya aja. Kita ambil soundnya dan kita memakai video original buatan kita sendiri dari ngevlog di lokasi kita. Misalkan kalau orangnya dekat pantai, ya kita bikin pemandangan pantai. Nah, nanti ketika sudah mendekati monetisasi, sudah 1000 jam tayang sudah tercapai, 1000 subscriber sudah tercapai. Nah, sebelum 4000 jam tayang, di sela-sela ya 2000 jam tayang ya, 2000 jam tayang itu video-video yang viewernya sudah banyak, itu kita mau tidak mau harus mematikan soundnya ya, mematikan soundnya. Nah, itu sebagai pancingan aja untuk mendapat subscriber. Nah, kalau misalkan untuk aman monetisasi, itu lebih amannya memang dihapus. Jadi kita hanya untuk mendompleng subscriber aja. Tapi diusahakan kita juga membuat video-video original yang memang isinya itu tentang konten-konten kita. Misalkan sahabat hobinya edukasi, otomatis sahabat juga harus membuat video-video original yang isinya itu adalah konten-konten edukasi. Kalau misalkan kontennya itu misalkan musik, ya kita harus membuat konten musik. Jadi cara-cara yang seperti tadi itu, yang pertama untuk mendompleng mendapatkan 1000 subscriber. Karena memang 1000 subscriber itu bagi YouTuber pemula itu sangat sulit didapatkan. Apalagi 4000 jam tayang. Tapi ketika video kita itu sudah melesat, sudah viral, itu 4000 jam tayang itu mudah. Nah, yang paling terpenting, sambil kita menunggu 4000 jam tayang ataupun 2000 jam tayang, nah kita sebagai YouTuber pemula harus banyak mempelajari tutorial yang memang bisa membangun channel kita, bisa membangun secara original, yang bisa dimonetisasi secara original, secara normal melalui kanal-kanal YouTube. Karena terlalu banyak juga kan para motivator, para pembagi trik-trik di YouTube itu banyak. Hanya saja mereka juga kadang-kadang tidak semuanya diinformasikan. Dan untuk kemitraan, untuk YouTuber senior itu membangun kemitraan, dan itu sangat luar biasa, dibutuhkan pembiayaan juga. Ada yang bantu monetisasi juga, ada yang bantu subscriber juga. Cuman disarankan kalau buat saya, karena memang kita adalah konten pemula, YouTuber pemula, dan tidak mustahil kita memakai jalur resmi, jalur normal, dan itu tidak menutup kemungkinan kita bisa monetisasi. Yang penting kita sabar, dan yang terpenting kita tentukan kita mau membuat channel tentang apa, agar supaya
dalam satu channel itu kontennya tidak terlalu bervariasi. Jadi sebelum membuat video, kita harus tahu dulu kita ini senangnya apa. Yang paling terpenting itu kita senangnya apa. Jadi nanti pembuatan konten itu bukan menjadikan beban. Jadi seperti hiburan aja gitu. Nah, karena gini, untuk mendapatkan 4.000 jam tayang sekarang itu luar biasa sulit. Kenapa? Karena memang banyak konten-konten kreator YouTube yang sekarang itu dengan alat yang canggih, editor yang bagus, ya kan? Pokoknya sudah mumpuni semuanya. Sedangkan kita masih menggunakan handphone, tapi nekat ingin jadi seorang YouTuber. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Karena banyak sekali contoh-contoh teman-teman kita yang memang ada di daerah-daerah, mereka bisa sukses di YouTube. Dan mereka tidak menggunakan alat yang canggih-canggih. Nanti setelah kita bisa monetisasi, barulah uang itu kita pergunakan. Uang itu kita pergunakan untuk membeli barang-barang yang memang bisa support untuk kita membuat konten-konten yang lebih original, yang lebih bagus. Karena konten dalam satu channel itu ibaratkan kita toko. Toko itu harus memproduksi barang-barang yang bisa dijual, yang barangnya itu bagus, yang barangnya itu enak dilihat, dan membuat orang itu senang, membuat orang itu suka. Jadi ketika orang itu masuk ke toko kita, mereka senang dengan apa yang disajikan di toko-toko kita. Makanya kita harus tetap belajar cara editingnya, cara pengambilan videonya, cara penyampaian materinya. Itu salah satunya. Yang belum subscribe boleh di subscribe dulu untuk biar kita lebih semangat di dalam membuat konten-konten edukasi seperti ini. Sebetulnya banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh YouTuber pemula. Salah satunya tidak mau konsisten. Jadi ketika hasil video yang diupload itu sedikit, terkadang bukan kita ingin mencari bagaimana supaya konten kita itu rame, tapi malah kita lemes, nggak ada semangat kayaknya. Padahal mimpi kita adalah menjadi seorang YouTuber yang bisa menghasilkan uang. Jujur, saya otodidak. Saya membuat sendiri, edit sendiri. Tapi alhamdulillah di tahun 2016 saya bisa monetisasi. Dan pada akhirnya kena dismonet karena memang itu bukan konten original. Makanya kita mengambil pembelajaran bahwasanya untuk menjadi seorang YouTuber itu harus mau lelah, harus mau berpikir dan harus mau belajar. Masalah rezeki ya nanti biarlah Allah yang atur. Yang penting kita ambil hikmah dari pembelajaran, ambil ilmu daripada YouTuber senior. Karena kalau kita bermitra untuk komunikasi seperti ini, untuk tanya jawab seperti ini, itu biayanya luar biasa. Untuk membangun kemitraan itu paling murah itu 500.000. Tapi memang bisa dibantu. Nah, bagi konten-konten kreator yang seperti kita, kan kita memang nggak punya budget itu, dan kita pengen alami, semuanya alami, mengasah kemampuan kita, sejauh mana kemampuan kita untuk berada di platform YouTube ini. Mungkin seperti saya, dari cara bicara belum terarah, ya itu nanti akan ada pembelajaran, step-stepnya ya. Jadi memang kalau untuk YouTuber pemula itu agak sulit perjuangannya. Tapi nanti kalau sudah merasakan monetisasi, itu akan jauh lebih semangat. Seperti konten-konten edukasi, mereka konten-konten edukasi itu satu, videonya jernih, soundnya jernih,
Karena apa? Karena memang mereka punya uang. Tapi kita lihat channel-channel yang memang orang-orang yang sudah punya nama, mereka ngobrol aja, ngobrol, bercanda dengan keluarganya, itu bisa jadi uang, banyak viewer. Tapi kenapa? Nah itulah, kita juga harus bisa membangun mindset kepada teman-teman kita juga yang sebagai penonton. Dan itu tidak bisa dipungkiri, seperti artis membuat channel YouTube, mereka tidak perlu hitungan tahun, tidak perlu hitungan bulan, mereka sudah banyak subscribernya karena memang mereka sudah punya nama. Tapi kalau kita, orang-orang yang di daerah, otomatis harus ada yang menonjolkan apa sih konten kita itu isinya. Ada mereka yang merasa terhibur cuman hanya sekedar melihat kita mancing di empang dengan strike yang bagus, mereka terhibur. Dan kita bisa juga berbagi dari segi pembuatan umpan dan yang lainnya. Kenapa saya lebih memilih konten edukasi? Di satu sisi kan konten edukasi, ketika apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman, bisa bermanfaat buat teman-teman, nah itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Cukuplah kita tidak bisa berdakwah, karena bukan basicnya tukang dakwah, tapi ilmu yang bermanfaat itu konsepnya luas, yang selama itu tidak menjerumuskan kepada kemaksiatan. Jadi buat teman-teman tetap semangat menjadi seorang YouTuber. Walaupun dikatakan YouTuber pemula, semua berawal dari pemula. Perjalanan yang bisa membuat kita lebih berinovasi, lebih memberanikan diri, lebih percaya diri untuk berbicara di depan kamera seperti ini. Walaupun konsepnya masih tidak sebagus dan tidak serapi para motivator-motivator YouTube yang sudah senior. Tapi mudah-mudahan walaupun sekelumit bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa kalau untuk editan itu nggak mesti terlalu bagus lah ya, kecuali ada konten-konten tertentu. Tapi tetap harus ada sentuhan, karena terlalu banyak editan itu juga tidak bagus gitu loh. Terlalu tidak ada editan juga tidak bagus. Makanya poin-poinnya itu satu, konten kita itu harus bagus, pengambilan videonya juga harus bagus. Nah nanti ketika kita mengupload video, kita juga harus perhatikan judul. Judul itu sangat menentukan. Yang kedua, deskripsi. Apa fungsi deskripsi? Deskripsi itu adalah memaparkan apa yang ada di dalam isi konten tersebut. Yang ketiga, tagline. Tagline itu membantu di algoritma YouTube video kita bisa masuk daripada sortiran itu. Karena tagline itu semakin banyak, tagline yang kita pasang semakin bagus. Nah, yang keempat itu thumbnail. Thumbnail juga sangat berpengaruh. Jadi ada semangat untuk mengklik video kita itu melalui thumbnail. Jadi buat thumbnail semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang memang mempermudah kita untuk membuat thumbnail. Video YouTube tanpa thumbnail juga kurang menarik. Nanti ketika thumbnail itu dibuat semenarik mungkin, maka penonton itu akan datang. Dan jangan lupa di-share. Di-share, dan kita juga meminta kepada para penonton yang memang menonton video kita untuk membangun semangat dengan cara subscribe, like, komen. Karena dengan hal-hal itu yang bisa membangun semangat para kreator YouTube untuk lebih berinovasi lagi di dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan.
Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh di komen-komen. Nanti kita bisa buatkan video terbaru untuk edukasi bagaimana seorang YouTuber pemula bisa mendapatkan hasil yang maksimal daripada monetisasi yang ada di YouTube. Sebetulnya 4000 jam tayang itu kalau dijalani dengan ikhlas mudah sebetulnya. Yang penting tadi di awal kita sudah sampaikan, kita sudah kasih kisi-kisinya, tinggal implementasinya saja. Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.